cara menjalani hidup itu sesantai itu rahasianya apa, Ki? Nggak ada rahasianya, nggak ada. Jadi moto hidup apa moto Itu hidup? yang saya bilang, be what you are. Jangan mikir-mikir saya ini apa aja. Jalanin aja apa yang adanya. Oke. Itu aja. Sesimpel itu. Iya. Apapun yang terjadi sudahlah. Oh Gitu. iya. Itu memang dari dulu kayak gitu Akinya? Atau karena ada peristiwa enggak. hal yang Dari dulu seingat saya dari dulu begitu. Jadi ya apa adanya aja. Aki mau ulang tahun ke berapa sekarang? 80 berapa? 81 81. baru 81. Baru 81. Dan ini ya, dan udah Ada satu ini kan di Belanda yang asal dari sini juga. Itu selalu dia bilang, sebelum kita 100 itu kita masih muda. Dia bilang. Oke. Keren juga itu Ki, bener ya. Tapi ada yang mencapai teman-teman Aki 100? Nggak tahu, saya kira enggak. Gak ada ya? Belum Udah pada sakit-sakit juga ya? Mungkin tapi banyak yang lebih dari 90 itu banyak. Tapi yang sudah di Indonesia juga banyak kan. Yang di sini itu, yang 9, itu Anwar. Iya. Itu- Enggak mau ke rumahnya tapi beliau nggak bisa gerak dan susah. Iya. Beliau itu mungkin sudah 90 something. sekitar 90-an. Iya. 80, Tapi dia masih bagus pendengarannya kalau 88, 89 Iya, mungkin. katanya ingatan dan pendengarannya masih bagus. Saya kira iya. Iya. Terus Yono itu kan 85. 85. 85 tahun ini. Bulan Juni katanya, Juni atau Juli gitu. Terus ada juga Om Daud, itu juga mungkin sudah dekat-dekat 90-an juga. Oh, masih gagah. Om Daud itu ya. Saya mau ketemu dia rencananya. Masih gagah. Dan beliau juga punya, saya itu yang ngajak ke kebun tuh dia. Dia yang pertama kali punya kebun di sini. Om itu gardener juga ya? Amatir. Iya. Amatir. Jadi semuanya belajar sambil jalan. Belajar sambil Om masih ingat nggak Om lagu-lagu Indonesia atau hal-hal yang berbau Indonesia? Tahu nggak, kalau lagu keroncong itu kan paling enak denger dari jendelanya ke tetangga. Kan? Nah, jadi kalau saya kerja itu saya pasang keroncong, sini saya dengerin itu. Jadi bukan Om nyanyi sendiri. Terus saya nyanyi berlari semua nanti. Nyanyi keroncong apa? Nah, macam-macam. Bengawan Solo. Iya, pokoknya saya kalau sebelum pagi-pagi sarapan ya, buka YouTube. Kalau bagus udaranya, Keluar. pasang keroncong, kerja di sini. Orang Sunda suka keroncong. Nggak tahu ya. Emang doyan aja. Tapi enak tuh keroncong tuh kan, dengerin keroncong tuh enak. Kayak dengerin lagu klasik ya. Oh iya, lagu klasik itu lain. Kayak ini Bengawan Solo. Itu keroncong. Umroni itu. Oh, tuh hebat Umroni. Wah, itu luar biasa suaranya. Udah. Pernah denger? Saya nyanyi macam-macam sama Om Roni. Ayo mama, jangan marah-marah beta gitu-gitu. Beliau itu kan dulu di sini pernah Jadi artis. juara. Iya. Waktu cari talent. Suaranya bagus ya, Om. Oh, bagus. Bagus. Bagus, saya kira bagus Iya, sekali. dan pengen ngajak, dan kita jadi pengen nyanyi jadinya. Iya, itulah makanya itu orang hebat itu Om Roni itu. Om kan juga ya hebat. Oh, itu bukan itu orang ngebut. Aduh. Praha sama Om datang dulu sama Om datang sekarang bedanya apa sih? Om yang sekarang apa bedanya? Sekarang tuh kok saya ke Praha itu saya pengen pulang buru-buru. Karena terlalu ramai ya? Terlalu ramai dan santung mahal sekali Praha itu. Buat saya mahal udah. Waktu COVID kan, nah itu cucu-cucu saya itu dikirim ke sini sama orang-orang tuanya itu. Oh ya, supaya aman ya. Karena di sini kan kalau ketemu sehari itu sama 3 orang kan kebanyakan. Iya. Cucu-cucu saya, anak saya tuh nggak ada yang kena COVID itu. Sama sekali. Karena selama COVID itu praktis cucu saya di sini semua. Oke. Main, masak. Terisolasi. Jadi Ada untungnya juga punya Aki yang punya rumah di pinggiran kota ya.
Ya, si Yanti juga punya rumah juga ya. Di Anak pinggiran saya. kota? Enggak, di tengah kota. Oh, di tengah kota. Tapi rumah biasa, bukan Tapi kalau flat. pensiunan kayaknya emang udah males ya Om berada di keriuhan macam gitu ya Om ya. Ya mungkin saya termasuk yang beruntung lah bisa bikin rumah, bisa cari rumah. Gini. Dan Om Roni juga punya rumah bagus. Di Ya dekat sini, Oh, dekat sini. dekat sini ya, dekat sini. Katanya 1 jam ya. Kemarin ke rumah, ke apartemen saya. 1 jam naik apa? Naik bis? Naik Mungkin. tram atau- Iya ya mungkin. Kalau naik mobil itu ya begitu keluar Praha itu tempatnya Om Roni. Tapi arah ke tempat saya sini. Oh ya, kemarin kita main ke itunya dia, rumah musim panasnya. Oh iya sudah. Ya, Di sudah. sana itu ya, di sana itu. Oh, itu rumah musim panasnya. Rumah yang tinggalnya? Rumah tinggalnya di flat. Oh ya, Sebentar, ke flatnya atau kemana kemarin? ke rumah musim panas ya. Oh iya, sana bagus kan, bagus. Itu. Iya. Terus ada kolamnya. kalau Ada nggak salah. kolam ya untuk mandi-mandi. Ya untuk villa-villa, kalau kayak kita kan villa-villa ya. Iya, itu nggak bisa dibandingkan dengan gubuk saya sini. Kalau ini gubuk enggak lah Om, masa gubuk sih. Gubuk ini nih, gubuk kebahagiaan. Jadi Om kalau harapannya apa Om kalau udah pensiunan gini? Saya pensiun udah 15 tahun kok. Iya, apa harapannya sekarang? Supaya anak-anak sehat aja. Supaya kalian semua sehat, itu aja. Amin. Gak pada berkelahi seperti di Indonesia sekarang, itu kan jelek sekali. Gimana menurut Om sekarang itu di Indonesia? Ya, itu urusan kalian, udah bukan urusan saya. Saya cuma ikut doa aja dari jauh. Jangan sampai terjadi lagi ya Om. Iya, itu Apa yang aja. pernah terjadi? Itu tragedi itu. Gimana Om menanggapi tragedi peristiwa 65 pada saat itu Om? Ya, seperti sekarang saya ini kan, Hmm. kita tidak menerima pembunuhan, itu aja. Itu aja. Berarti Om kenapa tidak kehilangan kewarganegaraan itu gara-gara Dia sama seperti Om Roni, Om Yono, sama semua. Ceritanya sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. tidak setuju dengan adanya peristiwa yang terjadi di Indonesia ya? Tidak setuju dengan pembunuhan. Ya, pembunuhan. Yang seenaknya, ya pembunuhan. Pembunuhan. Nggak ada pembunuhan seenaknya. Ada pembunuhan sebenarnya. Tapi banyak juga Om, teman-teman Om yang balik lagi ke Indonesia pada saat itu ya? Iya, kita setengah-setengah. Dulu di sini kan sekitar 200 ya. 100 yang bisa pulang lah ya. 100 yang membangkang, itu aja. Oke, yang 100 itu pulang lagi ke Indonesia. Iya. Dan nasibnya gimana? Baik saya kira. Baik semua? Semua? Nggak semua, tapi ya misalnya itu Pak Agus Kartasasmita itu kan. Ya, Menteri Oh enggak, dia nggak jadi menteri. Agus Kartasasmita. Ya, itu Oh, jadi ini ya, pengusaha ya? pengusaha. Oh ya. Itu adiknya Pak Ginanjar. Oke. Aha. Tapi Om tidak menyesal dengan adanya penolakan itu, karena itu kan jadinya kehilangan kewarganegaraan gitu. Terus hidupnya di sini seperti ya tadi stateless gitu. Pernah sempat menyesal nggak? Aduh, coba kalau saya Enggak. akui terus saya balik lagi ke Indonesia gitu. Apa yang paling berat saat itu Om? Yang paling berat menyelesaikan sekolah itu aja. Jadi Om tamatnya tahun? 70-an. Oh, Om tamat 70-an. 62 sampai 70-an. Oh, karena Om nyambung. Iya, karena harus kerja macam-macam kan. Untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Itu aja. Hal yang paling berat waktu itu apa? Pernah sakit atau gimana? Mungkin stres atau kadang kan kayak Om datang ke sini kuliah. Waktu itu setelah kuliah Om maunya ngapain waktu itu? Cita-citanya? Supaya bisa hidup terus. Enggak, rencananya setelah pulang kuliah tuh ngapain? Pulang dari Ceko tuh rencananya ada nggak? Ada rencana apa? Ya pulang nggak bisa, ya mau diapain lagi coba. Iya. Jadi Tapi maksudnya ada rencana sebelum kejadian peristiwa 65 tuh Om udah punya. ya, iya, saya pengen kerja di Cilegon dulu. Makanya saya di sini ngambil ekonomi jurusan ini industri. Karena waktu itu kan mau bikin tanur baja di Cilegon kan. Saya pengen ke Cilegon dulu.
Hmm. Dan bukan saya aja, di sini banyak juga teman-teman yang pada pengen ke sana dulu, ke Cilegon. Karena baja itu kan Prospeknya hebat. dasar industri kan dulu. Untuk kalau Indonesia punya pabrik baja, ya bisa bikin nggak tahu, paling nggak bikin pacul sendiri kan, paling nggak. Nah itu aja dulu, itu yang bukan cuma saya, cuma kita sayangkan semua kan, itu nggak bisa apa yang kita pelajari itu diterapkan, harus diterapkan ya sebenarnya kita bayar utang di sini. Di sekolahin sama mereka. Iya. Nggak bisa di Indonesia ya, jadi mau mutu mau apa kan enggak. Kita kan harus hidup terus. Baik, kemudian juga teman-teman yang lainnya juga kan akhirnya di sini pada umroh juga, itu juga bagus kerjanya di sini dulu. Banyak itu. Tapi malah sayangnya Indonesia harusnya orang-orang hebat kayak Om dan teman-teman Om itu bisa pulang Indonesia, bangun Bukan, Indonesia. di Eropa itu kan ribuan itu orang seperti kita ini. Iya, ribuan itu. Ya, tapi sayang aja generasi eksil pada saat itu kan generasi yang hilang. generasi hebat yang hilang. Generasi hebat yang hilang. Kalau hebatnya nggak tahu ya, tapi Ya, kan yang datang ke sini bukan orang sembarangan juga, orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang pintar-pintar ya Om ya, yang terkontaminasi dengan informasi internasional gitu. Jadi kalau pulang ke Indonesia ya setidaknya jadi koruptor. Jadi koruptor. Lalu setelah rencana Om itu nggak tersampaikan, apa yang terpikirkan? Saya korban yang paling banyak itu kan Indonesia. Saya bilang misalnya dengan Bu Dubes, pertama kali bertemu dengan beliau di Kabarnas Slavia. Saya bilang, Bu, saya dengan diri saya sudah selesai itu. Yang harus diselesaikan itu yang di Indonesia itu, yang anak-anaknya nggak bisa sekolah, anak saya kan sekolah semua.